Oke. Ini Rosalia segar sekali hari ini. Ya, Yadi Cahaya, juga, Sofyan juga ya. Ini very glowing gitu. Baru No, selesai glowing makan in the dark. siang, Bu. Oh Lunch. ya, oke. After lunch, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah fine. Alhamdulillah. Ya, Fine, baik thank ya. you. Oke. We've been with the 12 of us together in this room, and this will become our last meeting for this semester for studi naskah bahasa Inggris. Alhamdulillah, finally we come to the end of our class. Mungkin nanti ada saying goodbye, special goodbye session with Pak Dian. Mungkin ya, beliau sedang pada sibuk gitu ya. Semoga teman-teman sehat semua. Yang sedang sakit tadi tuh ada Reva dengan siapa ya yang di grup, mudah-mudahan you get well really soon. Oke. Oh, Yevi juga segar sekali ini ya. Apa karena pertemuan terakhir semuanya jadi segar gitu ya? Oke. Kelihatan optimis nih. Kelihatan optimis ya. Tinggal nunggu nilai UAS kan sebenarnya gitu ya. Nilai akhir ya. Yang tinggal supaya saya imunnya baik masuk-masukkan. kan, harus optimis. Oke. Hari ini what I'm going to do is reviewing what we've done so far. Saya hanya akan mengajak kawan-kawan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, sudah kita dalami, sudah kita implementasikan beberapa, mulai dari pertemuan kedua ya, mulai pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir. You still have 1 week if you would like to make some changes to your work. Kalau kawan-kawan ingin melakukan perubahan pada tulisan terakhir, masih punya 1 minggu terakhir. Sudah itu saya akan mulai menilai tugas akhir. Hari ini penyegaran saja ya, penyegaran dari apa yang sudah mereview, yang sudah kita pelajari beberapa waktu ke belakang. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu hingga pukul berapa? 3, terlalu banyak sekali. I'm going to spend only 1 hour to review. Senyumnya langsung bahagia, ini cuma 1 jam ini ya. Enggak bagus. Ya, masalahnya di Bandung lockdown ya. Ini di Bandung kampus juga sudah tidak bisa dikunjungi lagi, kampus 2 ya. Karena sudah kondisi sudah tidak cukup aman. Jadi mari kita hidup dengan lebih bahagia ya. Pak Sofyan ya. Ya, lebih bahagia ya. Ya, katanya Bu jangan banyak tekanan, nanti imunitas turun, kayak itu mahasiswa S1 sih yang bilang. Oke. Bisa aja. Bisa aja. Miss, jangan banyak tugas ya, Miss. Kenapa nanti imunitas? Iya, imunitas saya menurun. Bisa aja ya. Oke. Sebentar, kenapa ada 1 harusnya 2 ya? Tapi nafsu makan jadi naik ya. Kalau banyak tugas, nafsu amarah yang naik ya. Oke. Sebentar, saya share. Saya bisa share ya. Sebentar. Kok bisa? Oke. Selayang pandang pada apa yang sudah kita pelajari beberapa semester, ini teori-teorinya basic sebenarnya. Jadi yang kemarin sempat dibahas oleh Bu Nadia di Zoom meeting juga sebenarnya ada yang sudah kita bahas di sini ya. Mengenal teks, sekelumit teks untuk para pembaca kritis. Ini masih ingat quote yang kita mulai, tidak semua, not all readers are leaders, but all leaders are readers ya. Tidak semua pembaca itu pemimpin, tapi semua pemimpin pastilah pembaca. Kawan-kawan yang sudah sampai di S2 MPI ini adalah pasti mereka adalah readers. Kalaupun hari ini belum jadi leaders, in the future you might be leaders, right? Syarat pertama pemimpin adalah bahwa dia adalah orang yang membaca. Ini masih ingat Christie dan Mission 1998 menjelaskan definisi teks yang berasal dari bahasa Latin, tekstil yang artinya menenun. Masih ingat ya, apa yang ditenun? Yang ditenun adalah words or sentences woven together to create a single whole. Yang ditenun adalah kata atau kalimat. Tapi yang dibaca bukan kata atau kalimat ya. Yang dibaca adalah single whole meaning, makna secara keseluruhan. Ya, kalau
kemarin di kelasnya di kelas Bu Nadia, di Zoom-nya Bu Nadia, di webinar itu ada kata baik dengan kata suami idaman yang maknanya bisa berubah tergantung konteks. Kalau dalam pendekatan membaca, yang mengubah adalah konteks makna tersebut, right? Yang mengubah baik means baik, suami idaman means suami idaman. Tetapi ketika masuk ke dalam konteks pembicaraan seperti apa, maka makna baik itu bisa artinya makna literal, bisa maknanya makna yang mengandung ironi, bisa mengandung dan yang lain-lain tergantung konteksnya. Mahasiswa dikasih tugas banyak, dunia mau baik banget. Itu baik banget itu makna sebaliknya kan. Ya. Terus gimana suami kamu? Oh, suami saya mah suami idaman atau gimana maksudnya? Pulang menjelang tengah malam, berangkat sebelum anak-anak pergi, nggak ada komunikasi, nggak ninggalin uang, idaman pokoknya. Nah, itu kan artinya arti konteks, arti konteks gitu ya. Ibu jangan nyindir dong, nggak, itu mah contoh. Kemarin kan Bu Nadia memberi contohnya baik dengan suami idaman di webinar penulisan abstrak kemarin ya. Jadi teks itu didefinisikan sebagai kata atau kalimat woven together. Ini yang kita sering lupa. Dirajut membentuk a single whole meaning, makna secara keseluruhan. Ini jenis-jenis teks. Teks kan seperti kain kan? Tempo hari saya sampaikan teks itu seperti kain yang tidak mungkin tanpa benang, maka teks pun tidak mungkin tanpa ideologi. Dan seperti kain, teks itu punya tekstur beragam. Ya, ada yang kasar, ada yang kasar, sama-sama kasar, tapi yang satu untuk keset, yang satu bisa untuk tas, yang satu bisa untuk baju, yang satu bisa untuk dekorasi. Sama-sama kasar, yang satu harganya bisa murah, yang satu bisa harganya mahal sekali. Right? Jadi kalau Rosalia disuruh memilih apakah tekstur kain yang kasar sebelah kiri atau sebelah kanan, mungkin kawan-kawan akan memilih yang etnik karena yang satu ada untuk keset. Right? Padahal dua-duanya sama-sama kasar, tetapi mungkin makna yang diusungnya menjadi berbeda. Kalau teks itu adalah kumpulan kata yang berhenti pada tataran kata, maka semua orang bisa mengenali kata yang dibalik ini dengan sangat cepat. Do you find this simple to read because of the phenomenal power of the human mind? Most people do. Ini kan gampang dibaca sebagai kumpulan kata-kata, tetapi when we talk about the single whole meaning, makna sebagai keseluruhan, kita akan berpikir, apa sih makna dari kata-kata yang dibalik-balik ini? Jadi kalau baca kata, kita bisa cukup membaca cepat, tetapi membaca makna, kita akan ngarandeg. Do you know ngarandeg? Bahasa Perancis itu ngarandeg. Sebentar. Apa nih maksud dari kumpulan kata-kata ini? Gitu loh. Gitu ya. Oke. Yuk, mari. Nah, ini termasuk yang sudah kita bahas. Teks dan authorship adalah bagian yang penting dikenali oleh pembaca. Masih ingat? What is the author purpose? Yang ada 3 itu, yang disingkat menjadi? Ayo. Why. P untuk? P-nya adalah? Ayo. Persuade. Ayo. Persuade. I-nya? Inform. Very good. E-nya? Entertain. Jadi ketika kita berbicara tentang to explain, maka dia masuk ke dalam yang mana? To explain. To inform. Very good. To inform. To convince, masuk ke yang mana? To inform. To convince. To convince. To influence. Persuade. To persuade. Very good. To argue against, to argue for, masuk ke dalam? Entertain. No, argue for, argue again. Agree, disagree, masuk ke mana? Persuade, very good. To frighten. Bapak Ibu menonton film yang menakutkan. To entertain. Ibu-ibu nonton Ikatan Cinta tapi marah-marah, jengkel. To entertain, right? Meskipun jengkel, entertain. Meskipun jengkel ditonton sampai selesai karena it's to entertain you. Very good. Nangis juga sama ya?
Nangis. Drakor. Drakor ya. Menangis, marah, itu semua ada di dunia dunia entertain ya, hiburan, right? Nah, itu adalah tentang purpose. Sedangkan terkait author, kita perlu mempertanyakan beberapa hal. Masih ingat what is the author, ideology, nationality? Nationality adalah Kebangsaan. Warga negara. exactly, very good. Kebangsaan, and then religion, Keyakinan. keyakinan atau agama, occupation, pekerjaan. Is the author male or female? Gender. Gender laki perempuan, betul. And then is the author single or married? Status. Status, very good. Kalau ada yang mengatakan hidup sendiri itu lebih baik, kira-kira yang menulis single atau married? Single. Single. Ada dua kemungkinan. Mungkin dia Bisa single. jadi broken. Atau single Exactly. parent. Oh, good. Dia mungkin memang masih single atau dia sudah menikah kemudian being divorced. Divorce. Exactly. Kemudian jadi single, maka dia punya pembanding, right? Antara married dengan single. Oke. Kalau ada yang mengatakan kalau nggak ngerokok nggak laki-laki, kira-kira penulis iklan itu laki atau perempuan, male atau female? Laki. Male. Male. Itu pasti male. Kalau nggak ngerokok nggak laki. Ya. Nggak lakinya itu laki dan LUCKY katanya. Oh. Iya, kalau nggak ngerokok nggak laki, itu penulis kemungkinan male, right? Male, ya male. Itu nggak mungkin itu perempuan, itu laki itu yang. Sangat laki. Berarti bule yang ngomongnya tuh. Laki gitu ya. Oke. Nah, what is the author purpose? Ini selayang pandang ya, Bapak Ibu ya, biar nggak lupa ya. Ilmu ini ilmu yang Bapak Ibu akan bawa sepanjang hayat karena setiap hari Bapak Ibu akan ketemu teks. Ketika Rosalia WA-an dengan ibu mertua, maka itu adalah teks. Ketika Sofyan menchat istrinya, itu juga teks. Ya, tapi istri-istri dilarang banyak mengikuti kelas critical reading karena nanti cara baca dia terhadap teks itu menjadi lebih rumit dari biasanya. Dia menjadi kritis dan yang pusing para suaminya. Ya, kenapa ayah ngechat begini? What is the author purpose? Katanya. Apa tuh? Itu agak berat. Ini adalah ya, the author purpose is the author reason why an article or a story is written, why and how ya. It's also determine how the story or an article is written. Kalau tujuannya persuade, maka bagaimana menulisnya. Kalau tujuannya memberi informasi, bagaimana menulisnya. Kalau tujuannya menghibur, bagaimana menulisnya. Itu akan mempengaruhi, itu akan berpengaruh. Seorang istri yang ingin meminta uang pada suaminya, tujuannya meminta uang, maka dia harus tahu how to write the message. Bagaimana dia cara menuliskannya ya. Kalau misalnya Yadi ingin meminta izin kepada profesor di pasca sarjana, izin. Maka Yadi harus tahu how to write the message. Right? Atau misalnya ingin mempengaruhi supaya Bunia menggeser jadwal, tujuannya adalah supaya menggeser jadwal yang tidak pernah dilakukan oleh kelas ini sampai penutupan. Itu ada caranya how. Ya, ini mah kelas dengan baterai yang bagus. Jadi malahan ingat kuliah ke besok, link sudah dikasih ke dosen 7 hari sebelumnya ya. Hanya kelas ini yang terjadi. Oke. Nah, itu author purpose ada why and how. Okay. The author have their own ideology elaborated in the text they write. Setiap penulis punya ideologi di teks yang dilihatnya. Therefore, the ability to identify the author purpose is the key skill for today reader and students reader. Ya, jadi keterampilan mengenali purpose itu menjadi penting. Saya sedikit cerita ini beberapa waktu lalu saya mengingatkan mahasiswa semester 1, mahasiswa S1 karena banyak keluhan dari dosen bahwa mereka berkomunikasi nggak smooth ya, nggak lancar. Gara-garanya adalah mereka membalas dan di ujung itu dikasih emoticon, dikasih emot di ujung. Jadi dia depannya I'm sorry, meminta maaf, tetapi ujungnya adalah emot yang tertawa lebar. Itu dosen-dosen bilang, Bunia, ini masa anak ini kosmanya kok begini ya, ujungnya coba lihat, Bunia lihat ini kayak gini. Gitu kan. Akhirnya kita sempat bahas di evaluasi pembelajaran, tolong ke dosen jangan pakai emot. Karena cara kamu
berpikir tentang emot tersebut dengan dosen berbeda. Kamu di depannya minta maaf, tapi ujungnya seperti orang ngetawain gitu. Nah, mereka lupa bahwa emot is also a text. Image is also a text, and people can perceive the meaning differently, ya. Atau kalau kita begini terus ya, apapun suasananya gini yang di-share ya. Padahal itu bukan maaf, itu teh ces, Bu, tos. Nah itu bisa jadi ya. Ini kayak gini ya sebenarnya mana. Iya, tos. Ada yang gini, ada lagi mahasiswa saya setiap saya jawab itu ada yang air mata menetes gitu kan. Terus sampai saya bilang, why are you so sad? Ya sampai saya tanya, why are you so sad? Dia bilang bukan sad Miss, saya terharu ya. Saya menganggap itu sad gitu ya. That's quite different, berkaca-kaca. Daripada tidak jelas, mendingan kita menggunakan kata-kata karena dalam teori teks tertulis ini adalah teks yang paling lengkap menyampaikan makna. Jadi dibanding gambar, dibanding warna, simbol, maka teks yang biasa kita baca ini adalah alat yang paling ampuh menyampaikan makna. Oke, tuh. Ada clarify, analyze, explain, discuss, establish, to amuse, delight, and frighten, to argue for, argue again, criticize, convince, and inspire. Nah, tapi pada kenyataannya kata Henry, ada juga teks yang purpose-nya 2. Kalau ada yang purpose-nya 2, maka yang diambil adalah yang paling dominan, utamanya yang mana. Oke? Masih ingat yang ini, if you want to be more powerful in life, educate yourself. Tujuannya apa? Mempengaruhi. Very good. Fresh up the whole new experience of drink. Fresh up the whole new experience of drink. Sama ya. Rosalia tuh nggak bisa lihat iklan Lemonilo ya. Mau aku masakin? Nah, itu juga to persuade, to influence, right? Ya, to persuade, to influence. Oke, ini gampang nih. To inform. To inform, lihat aja data statistik angka semua, grafik. To inform. Nah, yang ini saya garis bawahi kata yang di bawah. Live a primitive life. Hati-hati. Live to persuade. Very good. Ya, jadi kalau kawan-kawan menemukan teks yang penuh emotive words, kata-kata yang penuh emosi, itu biasanya untuk mempengaruhi. Oke. Ini masih ingat? Context is element accompanying the text. Ada jawaban terhadap what, how, when, where, why, and who. Masih ingat context matters, kisah orang tentang gajah. Elephant is like a very long snake, katanya ya, seperti ular panjang. Yang satu bilang, no, you are wrong. It is as wide as something, gitu ya. Dia selebar apa? I don't think so. It's just as big as tree, katanya ya, seperti pohonnya. Jadi beruntunglah orang yang bisa mengenal konteks itu secara keseluruhan karena interpretasinya bisa sangat lengkap. Nah, yang sering terjadi kalau kawan-kawan menyimak di Instagram itu memotong video ya. Memotong video orang, diambil bagian tertentu, kemudian disebarkan. Orang sampai bisa berpikiran negatif. Misalnya, atau misalnya ini kelasnya Pak Yadi ini berfoto bersama, terus kebetulan Rosalia difoto berdekatan dengan Sofyan misalnya. Itu di crop. Padahal sering kayak gitu. Yang kasihan yang di crop. Jadi udah jadi korban, Miss. Kejadian, Miss, kejadian. Oh, pernah. Oh ya, really? Di kelas ini tuh jangankan berdempetan, Miss. Berpisah aja bisa jadi dempet, Miss. Nah, itu editornya luar biasa. Nah, artinya ada dalam satu kasus ada yang tanya, ini acara apa ya? Kok bisa berduaan begitu ya? Begitu dikasih share gambar, enggak berduaan, ini ber-15 sebenarnya ya. Yang jadi masalah adalah ini ada yang cropping gitu ya. Ada yang crop seolah-olah itu berdua. Nah, artinya sampai istrinya marah. Kamu tuh apa? Kuliah nggak bener ya, malah foto berdua. Padahal itu foto ber-15. Itu konteks matters. Dan itu yang kejadian, kan, Miss. Itu kejadian, Miss. Saya korbannya, Miss. Iya, Miss. Oh, really? Really, I'm is victim. Ketiga jadi berdua. Oh, really? Mau saya share di sini. Di share-nya di mana? Coba kebayang nggak di share di sosial media, right? Wow. Share in group
PBI. In Oh, in the group. And what are the people response? Mereka tertawa, kita menangis. Ya itu ya, mereka tertawa. Rosalia dengan siapa? Reva menangis. That's the example. Itu ada yang sampai rumah tangga hampir berpisah gara-gara apa? Gara-gara cropping gitu kan. Artinya kan this is just like a very simple thing. Untung kalau di-share dengan teman-teman kan mereka juga tahu the complete story-nya atau picture-nya. Tapi untuk yang asing, nah yang sering terjadi adalah video seolah-olah berdua gitu kan, padahal ya Allah, padahal misalnya ini lagi makan nih, lagi makan Yadi, Sofian, Rosalia bertiga, posisi duduk bagus nih Rosalia dengan Yadi. Sofiannya tuh ada di situ, tetapi yang ngambil sengaja tuh diambil hanya berdua saja gitu kan. Itu artinya membuang konteks itu berbahaya tuh sometimes. Kalau Ya. saya sih belum pernah terjadi, alhamdulillah Miss, soalnya ya suka nggak lupa juga sebelum tidur itu HP-nya saya password. Oh maksudnya tuh nggak ketahuan, nggak ada yang buka maksudnya. Itu mah Bukan aman kan, sama nggak ada yang buka. akhwat, Miss, tapi sama ikhwan juga. Ikhwan Sama lagi ya, laki-laki lagi. astagfirullah ya. itu mah bukan korban itu gitu, bukan korban cropping, tapi asli itu mah. Asli itu mah ya, original. Oke. Tapi Oke. kalau pengantin juga Miss menangis sama tapi Kenapa? bahagia. Jadi bocah kan nangis katanya. Bisa jadi menangis kayak pengantin. Oke. Oke. Ya, things like that, right? Jadi hari ini kita sadar ya bahwa doing such a things itu can be dangerous. Saya pernah ada yang tanya, ini sebenarnya ini Teteh Nia ini acaranya berapa orang, kenapa sih ini sama si itu gitu ya. Ya, and I said, kenapa gitu? Ini ada fotonya? Enggak, itu banyak kan sebenarnya. Tapi Gitu ya. di kelas kita itu everything is joke. Ya, tapi kalau semuanya udah satu frekuensi tidak apa-apa kan? Ya, yang jadi masalah adalah ketika betul. Saya udah masuk ke kelas ini udah ngerti. Ya, cara asal jangan teman-teman sampai istrinya tahu aja. Oh ya, oke. Ini direkam ya, nanti bisa di-share. Astagfirullahaladzim. Ada yang saling ngipasin juga di maklum di kelas ini, saling ngipasin. Oke. Tapi laki-laki dengan laki-laki. Lanjutkan. Nah, things like that ya. Oke. Terus mau tanya dulu. Yuk. Kalau misalkan ini ke teks jurnal misalkan ya. Kalau tadi kan beruntung kalau orang melihat konteks secara keseluruhan, bisa melihat konteks secara keseluruhan karena bisa menyimpulkan suatu informasi yang sempurna lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau misalkan ini biasanya di kalangan akademisi sekarang baca jurnal sepintas tapi sudah banyak ngomong tentang jurnal itu gitu. Apakah ini dibenarkan dalam konteks akademis seperti itu? Oke. Atau hanya membaca abstrak saja menyimpulkan oh ini isinya kayak gini gitu, hasilnya kayak gini. Oke, very good. Ya, di pertanyaan yang bagus sekali ini. Kalau di dunia akademik seperti apa pengetahuan ketika membaca jurnal? Ya konteksnya harus dapat dulu. Karena temuan A pada konteks A itu belum tentu bisa kita implementasikan pada konteks B. Ya, yang sering terjadi adalah overgeneralization, melakukan overgeneralisasi bahwa apa yang terjadi di A di konteks A bisa terjadi di konteks B. Ya, nah itu terjadi karena mereka tidak menemukan konteks dalam salah satu hasil riset secara utuh, gitu kan. Kalau mereka yang mengenali bahwa ada konteks yang berbeda, itu maka dia akan jauh lebih hati-hati menyampaikan A dan B. Contoh ya. Kemarin saya ambil data di Kapetakan, Cirebon. Ketika saya menyampaikan di Indramayu, saya menyampaikan bahwa konteks, saya harus menyampaikan dulu konteks di Kapetakan adalah jumlah siswa segini terbatas, latar belakang siswanya, latar belakang peserta didik 85%, ayah ibunya adalah pekerja migran di luar negeri. Berangkatnya kemana? Berangkatnya ke Hong Kong dan Taiwan. Jadi ketika saya berbicara di Indramayu, di hadapan guru-guru, di mana
peserta didiknya hanya 30%. Enggak hanya sih, 30% berlatar belakang orang tua yang bekerja di luar negeri dan bekerjanya di Malaysia dengan Australia, maka akan banyak hal yang belum tentu bisa diimplementasikan sama di konteks yang berbeda. Jadi kalau kalau kita semakin aware of the existence of the context, maka kita akan menyampaikan dengan sangat hati-hati sebenarnya. Ya, jadi yang sering membuat marah, yang sering membuat semua tampak mudah adalah kebiasaan mengovergeneralisasi konteks. Ya, jadi kalau kita membaca jurnal, betul yang Yadi harus temukan. Bisa nggak baca di abstrak? Bisa. Kalau di abstrak disebut konteksnya di mana. Kalau abstrak tidak menyebut konteksnya di mana, levelnya di mana, wayahnya harus membaca isi dan menemukan konteksnya di mana, gitu ya. Contoh waktu saya ikut pelatihan dengan coaching dengan Profesor Handoyo dari King Abdul Aziz University, pengambilan referensi ya teman-teman, pengambilan referensi, navigasi referensi, itu referensi itu banyak yang dicoret. Misalnya kita mengambil topik tentang leadership management in higher education. Judul kita adalah leadership management misalnya, ya leadership atau principles leadership management in higher education, tetapi referensi yang diambil tidak higher education, itu dalam pandangan Profesor Handoyo itu dicoret karena dianggap tidak relevan secara konteks, gitu kan? Atau misalnya Rosalia mengambil riset tentang manajemen sekolah di elementary school. Nah, Rosalia mengambil referensinya di higher education, itu termasuk yang akan dicoret. Karena konteks pendekatan juga tidak akan sama. Atau contoh yang lain, Rosalia dan Yadi melakukan riset tentang manajemen sekolah atau leadership management di higher education, Yadi di perkotaan, Rosalia di pinggiran kota. Itu referensinya nggak bisa saling tukar. Oh begitu, Miss. Itu. Pantesan kalau di reviewer jurnal itu ada catatan daftar pustakanya misalkan kurang tidak relevan, tidak memenuhi standar atau apalah gitu bahasanya. Iya. Saya periksa penulisannya udah sesuai gitu, kutipannya sesuai dengan apa yang ada di isi. Oh ternyata mungkin melihat konteks yang di ini ya. Iya. Nah itu mengapa sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada yang ya dirujuk adalah jurnal yang beneran tuh reviewernya bagus itu, karena ada juga yang lolos-lolos aja nggak dilihat referensinya ada. Nah yang jadi kebetulan itu pasti itu jurnal yang bagus karena kan katanya rumus reviewer jurnal itu yang dibaca abstrak kemudian referensi ya. Judul abstrak referensi enggak isinya dulu. Jadi kalau referensi dilihatnya sudah kok ini risetnya di sekolah dasar, kenapa referensinya banyak di universitas, itu pasti dicoret dan di-reject langsung tanpa harus baca isi. Karena reviewer tahu ini yang ngutip mengabaikan konteks riset terdahulu. Gitu caranya. Katanya. Miss, sekalian ini masalah kutipan referensi saya juga jadi penasaran teori hari ini dengan teori saya waktu kuliah di S1 agak sedikit berbeda gitu. Kalau dulu kita mengutip dengan nama orang, tahun segala macam tidak kebaca plagiat ya. Kalau sekarang mah pasti kebacanya ada plagiat dengan jurnal mana gitu. Nah, kemudian disarankan untuk referensi itu kalau lebih baiknya dari jurnal-jurnal yang kekinian gitu ya. Jurnal-jurnal kekinian baik nasional atau internasional. Jangan terlalu banyak dari buku. Nah, kalau pola pengambilan kutipannya gimana misalnya itu? Padahal kan jurnal juga banyak yang ngutip dari teorinya orang lain yang ada di buku gitu. Apakah cara penyebutannya disebutkan mengutip buku dari sebagaimana dikutip jurnal itu atau bagaimana cara ini menyampaikan? Very good. Syarat pertama adalah kutipan kita tidak lewat dari 3 baris ya. Kalau lewat dari 3 baris itu langsung keluar tanda merah.
plagiasi, similarity-nya tinggi biasanya. Ya, satu gitu. Yang kedua adalah apabila memungkinkan yang dikutip adalah istilahnya saja. Istilah. Kutip istilahnya saja. Jadi jangan diambil the whole parts of the journal, ya. Mengambil misal satu paragraf diambil, walaupun kita cantumkan ini referensinya di mana, itu similarity-nya pasti tinggi itu. Plagiasinya kategorinya masih tinggi. 2. Yang ketiga adalah do the paraphrase. Ini yang paling mudah sebenarnya. Lakukan paraphrase dengan cara mengganti kata, gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris relatif lebih mudah. Misal penulis memakai kata consider, maka kita pembaca mengganti dengan kata thought, berpikir, atau think, atau perceive. Itu akan berkurang tuh. Itu akan berkurang. Misalnya explain ganti dengan elaborate. Jangan pakai yang umum, describe, expose ganti. Itu biasanya berkurang. Walaupun tidak banyak tapi dia berkurang. Kalau dari teks Indonesia di Inggris kan berkurang nggak? Very good. Iya, betul tentu dari teks bahasa Indonesia di Inggris kan karena Indonesia nih. Oke, kalau jurnal internasional pasti harus dalam bahasa Inggris kutipannya, langsung diterjemahkan. Gitu. Ya, itu biasanya, tapi dia harus hati-hati. Makanya penulis harus memiliki plagiarism checker ya. Plagiarism checker yang kejam aja sekalian turn it in. Jadi ketahuan kayak kemarin ada mahasiswa UT mengumpulkan ke saya 69% plagiasinya. 69% saya bilang turunkan ya, ini sampai di bawah 30%. Ternyata begitu dicek pakai turn it in itu dia ada di 80%. Di 80%. Jadi turn it in itu yang paling mantap sebenarnya. Nah, tadi pertanyaan Yadi adalah bagaimana kalau kita mengutip dari buku. Nah, buku dengan jurnal itu ada bedanya. Buku dengan jurnal ada bedanya. Buku dianggap teori yang belum masuk kepada tataran praktis. Ya, jadi kalau teman-teman cari ground theory, pasti carinya di buku. Tapi kalau teman-teman merujuk kepada jurnal, itu artinya teori yang di buku itu sudah diuji cobakan pada tataran riset. Itu mengapa sekarang trennya berubah dari mengutip di buku menjadi mengutip dari jurnal terbaru. Gitu. Karena kalau dari buku dianggap yaitu teori-teori. Hanya teori saja. Baru teori, belum diuji pada tataran praktek dalam tataran riset. Kalau jurnal kan udah diuji pada tataran riset. Jadi itu alasannya. Kenapa? Tapi jurnal juga harus dilihat dulu, harus jurnal yang bereputasi. Karena kalau jurnal yang tidak bereputasi kan kawan-kawan pernah lihat abstraknya aja berantakan gitu, apalagi isinya di dalam. Gitu ya dia. Oh ya, kalaupun mau memakai buku boleh, tapi bukunya buku metodologi riset itu boleh 30% saja. Oh. Bu, kalau sisanya untuk ngambil dari jurnal itu berapa persen, Bu? 70%. Boleh. Oh iya. 70%. Mengambil apa? Mengambil referensi. Ya, referensi. Oke, jadi kalau kawan-kawan, tapi saya tidak tahu kalau di UIN ya, mungkin ada kebijakan atau apa. Kalau di UPI itu 70-30, 70% referensi S2, S3 ya. 70% referensi dari jurnal 5 tahun terakhir, 30% buku apapun, buku metodologi jumlahnya hanya 30%. Sisanya harus jurnal. Ini masalahnya ternyata. Dan juga kalau 100% jurnal itu buku nggak pada laku, Bu ya? Jangan. Karena kalau buku metodologi lebih banyak, kalau metodologi riset lebih banyak di buku daripada di jurnal sebenarnya. Oke ya. Kosian juga benar nggak laku. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas. Masih ingat ideologi dalam teks masih ya? Ya, linguistic choice made by the writer or translator of a text may create a particular perspective. Ingat ya, bahwa ketika Rosalia menerjemahkan itu ada perspektif penerjemah di situ. Ya, ketika menulis ada perspektif penulis ya. Reflect the writer's opinion and attitude, menggambarkan juga opini penulis dan pembaca dan mempengaruhi reader's opinion. Opini pembaca ya. Oke. Ini masih ingat ideologi ada berapa? Ada political ideology, ada socio-economic, ada racial,
ada cultural, gender, moral, religious ideology. Bipang adalah makanan halal. Apa ideologinya? Pernah dengar teman-teman? Ada ya? Masih ingat? Halo? Ya, masih ingat ya? Nah, itu ideologinya ideologi apa tuh? Ketika mengatakan ini adalah oleh-oleh khas mana? Jadi khas mana itu? Singkawang, Singkawang itu Kalimantan. Kalimantan Barat. Itu halal. Kalimantan. Itu Kalimantan mana? Takut katanya ibu direkam. Oke. Oke. Nah, itu ada ideologi mana? Ya, oke. Nah, this ideology create dominance, legitimation, eliteness, hegemony, power, privilege, and status. Ingat ya, ada social justice dalam teks, ada context of culture, context of situation, ada political, ada value, subjectivity, dan social justice. Nah, ini halal. Apa tuh kemarin? Religious ideology, right? Tapi sebenarnya dia socio-economic ideology. Intinya sih itu, supaya yang beli lebih banyak. Supaya laku. Supaya laku. Ini kemarin yang halal chicken. Nah, right, halal chicken. Ini yang AIDS, masih ingat? Labeling, pelabelan AIDS, victim, poor. Ada satu riset ahli bahasa itu menunjukkan bahwa kata-kata negatif untuk orang kulit hitam jauh lebih banyak daripada kata-kata negatif untuk orang kulit putih. Nah, itu ada riset kebahasaannya. Ya. As white as apa? Seputih apa? Kenapa enggak as black as gitu ya? Terus kenapa ada istilah chairman? Ya, chairman itu dianggap tidak netral, dia mengandung gender ideology. Maka kalau ada chairman, para perempuan menuntut harus ada chairwomen. Karena ada laki harus ada perempuan, gitu kan? Sudahlah biar netral, pakainya chairperson aja. Laki perempuan masuk. Nah, itu contoh ada gender ideology ya. Let's invite the chairman of the company gitu ya. Nah, itu pada nggak mau, akhirnya bilangnya udah the head aja ya, the head of the department. Ya, nggak the chairman of the department. Chairman, tapi kan sih bukan perempuan, kenapa chairman? The head aja. The head bisa laki bisa perempuan, that's gender, right? And then ada prisoner, ini labeling untuk Muslim teroris, radikalisme, ada Saddam, WTC, Al-Qaeda. Ini juga mengandung banyak ideologi di dalamnya. Nah, ini Bapak ini kesukaan para perempuan sebenarnya. Ya. Tasnya, make up-nya. Mahal ya, kalau yang dikasih singkatan ada YSL, seneng ibu-ibu di rumah langsung senyum merekah walaupun yang dikasih tas kecil. Ya. Nih, the most beautiful makeup of a woman is passion. Kayak yang benar ini. Sampai sini sih benar. Makeup tercantik perempuan tuh kesabaran, but cosmetic are easier to buy. Tapi kosmetik lebih mudah dibeli daripada kesabarannya. Maka ideologinya pun berubah dari ideologi moral menjadi ideologi sosioekonomi. Gitu kan? Oke, atau yang ini? Ini peribahasa orang tua. Perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujungnya di mana? Dapur. Ujungnya di dapur. Dapur, 3 harus lengkap nyebutnya. Dapur, sumur, kasur. sumur. Itu gender bias itu. Bias gender pernyataannya. Dapur, Bias gender. Ya. Nah, itu. Sama dengan ini sebenarnya. Dan ini nih, itu sama dengan ini, a woman best friend tuh ini katanya. Wajan itu the women best friend. Itu ada gender ideology inside ya. Nah, kita dibesarkan dengan yang seperti itu. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti ujungnya Ada lagunya kan, Bu?
Apa tuh? Wanita dijajah pria sejak Oh, very dulu. good. Ini terus ini itu gender itu. Dulu nggak ada yang bantah itu karena diskusi tentang gender juga masih terbatas. Ya, kalau sekarang, waduh, pada keluar tanduk itu para perempuan kalau gitu ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu kenapa sekarang perempuan menjajah pria? Pembalasan buat lagu itu katanya. Ya, that example. Oke, next. Pantesan banyak istri durhaka. Itu kan, ya, oke. Oke, ini sudah masih ingat ada topik, terus controlling point, ada main idea, ya. Supporting detail ada yang major, ada yang minor. Masih ingat ya? Setelah yang pandang aja. Ini katanya the topic is the general subject of the entire paragraph. Every sentence in the paragraph in some way discusses or explain the topic. Satu paragraf harus satu topik ya. The topic is usually not too general, not too specific. Ya, nggak boleh terlalu umum, nggak boleh terlalu khusus. And then to find the topic of the paragraph, ask yourself what is the one idea the author is discussing throughout the paragraph. Apa sih ide satu utuh yang dibahas sepanjang atau dalam beberapa paragraf. Misalnya kita latihan tentang notebook, pen, school supplies, and highlighter, maka yang masuk topiknya adalah, payungnya adalah school supplies, right? Ada New York, Texas, California, United States. Maka yang jadi topiknya adalah United States, ya, for example. Oke. Next. Ini juga sudah ya, kita bahas ya. Mengurutkan dari yang paling umum kepada yang paling khusus. Ada team sport, pitcher, baseball, and sport. Maka kita mulai dari sport. Terus ke team sport ya. Terus ke baseball, baru terakhir adalah pitcher, gitu ya. Jadi hati-hati juga ketika kawan-kawan memilih topik ketika menulis ya. Hari ini tadi pagi saya membahas judul-judul skripsi mahasiswa. Ada yang menulis tentang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMP. Itu kan very broad topik yang sangat umum. Pertanyaan saya adalah kemampuan apa dulu tuh? You need to specify, ya. Artinya menemukan topik yang spesifik juga can be the problem for the students, ya. Oke. Ini juga sama, and then ini tentang auto controlling point. Nanti kalau kawan-kawan menulis, ini bisa dipakai ketika bahkan menulis dalam bahasa Indonesia ya. Pastikan ada topik, ada controlling point-nya, dan kawan-kawan setia kepada Miss, controlling mau tanya. point. Silahkan. Ya, kemarin tuh kan Miss Nadia, emang saya nggak ikut sampai selesai membahas tentang. Jadi kalau ketika kita bikin tulisan memang harus dengan bahasa yang formal gitu. Cuman kan memang kalau bahasa Inggris rada sulit ya misalnya membedakan mana yang bahasa yang formal bentuknya atau yang tidak formal gitu. Nah, bagaimana nih supaya memudahkan kita ketika menulis misalnya dengan bahasa Inggris untuk jurnal dengan bahasa yang lebih formal. Very good. Very good question, Rosalia. Dalam bahasa Inggris, formal nggak formal ada. Saya stop sharing dulu di sini ya, biar teman-teman bisa lihat chat box. Maksudnya biar saya nggak pusing ketika di chat box ya. 1. Hindari abbreviation. Hindari singkatan. Contoh, ini yang sederhana ya. The participants of this study ada abbreviation di sana, didn't. Ini tidak diizinkan dalam academic writing, ya teman-teman harus menulisnya. Did not. 1 ya. Jadi aren't enggak boleh. Harus are not. Oke. You are
Nggak boleh. Yes, jadi nggak boleh disingkat. Gonna, siapa yang penggemar nih? Gonna wanna, nggak boleh, harus going to, want to. Ya, yang kedua adalah panggilan kayak orang ngobrol. You, ini tidak diizinkan. Biasanya muncul di bab 2 nih, di literature review. Tiba-tiba ada dialog you I kayak orang ngobrol. Kenapa? Karena dia salah mengutip referensi. Biasanya yang diambil adalah referensi dari blog, dari web yang informal. Misalnya, to read to understand the text well. To understand. Ini banyak mahasiswa saya yang kayak gini, dia satu. To understand the text well, you need to have background knowledge. Misalnya, kawan-kawan bisa lihat di chat box. Nah, ini yang sering muncul di mahasiswa S1. To understand the text well, you need to have background knowledge. Ini saya bilang, kamu ambil dari web ya, belum diparaphrase. Kok ibu tahu? Nah, kan selain dosennya udah duluan melakukan itu, ya lah ini tiba-tiba ada yuk muncul. Mereka pikir dosennya nggak S1 dulu, tidak melewati dulu masa-masa kelam seperti mereka ya. Nah, kan ini harusnya kalau yang agak cermat, pernyataan ini akan diparaphrase dan menjadi lebih ilmiah dengan mengatakan, for example, to understand the text well, you-nya jangan you kamu, tetapi readers. Gitu kan? Atau readers, atau student readers need to have background knowledge. Ini kan sudah lebih oke. Kalau yang tadi kan bahasa ngobrol, bahasa kemarin yang Bu Nadia bilang, modanya berubah, maka bahasanya juga berubah. Moda itu apakah spoken, kemarin tuh ada tenor, field, dan apa? Ayo. Nah, ini ada salah satunya. Jadi ketika saya berbicara ke Yadi, Rosalia, ke Reva dalam bahasa lisan, itu akan berbeda ketika I have a personal chat to you, for example. Pasti ada yang berubah karena modanya berubah. Tapi pertanyaannya, apakah WhatsApp itu modanya tulis apa lisan? Tergantung. Ya, munculnya istilah coba. Ibu, maafkan. Kenapa coba? Yang benar kan begini kalau secara tertulis. Ada emosi yang tidak terekam oleh bahasa tulis. Kemudian yang saling berkirim pesan membuatnya seolah-olah itu modanya spoken. Dengan mengatakan, ibu, maafkan. Itu seperti orang lebih ngobrol, dan itu komunikasi lebih cair. Boleh tidak untuk tataran komunikasi, boleh-boleh saja. Kan bahasa dipakai supaya komunikasinya lancar, tapi ketika kita masuk ke akademik, itu pakemnya menjadi jelas. Ya, 2 pemakaian yuk. Yang ketiga adalah ada register, diksi aja lah. Diction. Itu kenapa saya mengajak kawan-kawan membaca dari jurnal, kemudian saya mengumpulkan istilah-istilah yang tempo hari, supaya when you choose words, you fall into good categories gitu ya. Ketika kawan-kawan menulis untuk akademik, kawan-kawan menjatuhkan pilihan pada pilihan yang tepat. Dan kata-kata yang kawan-kawan temukan di jurnal tidak ditemukan di non-jurnal. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau Rosalia tanya, gimana cara yang mudah? Saya kan tidak tahu mana yang formal dan tidak formal. Bacalah jurnal yang banyak, maka yang muncul semua diksinya adalah formal dan akademik. Ya, maka kata consider jarang ditemui dalam percakapan lisan biasa. Dalam percakapan lisan, pasti yang dipakai adalah I think, I don't think,
I don't think that it's a good time for you to come to my house. Enggak, I don't consider, enggak ada. Enggak ada. Pasti bilangnya, I don't think that it is the right time for you to come to my place. Itu bahasa lisan, tetapi begitu ke bahasa tulisan, the researcher consider that this one is not. Nah, gitu. Ya. Berikutnya, ada contoh yang lain, aims. Goal. Oh, apalagi? Objective. Purpose. Ini bahasa tulis. Bahasa lisan tuh jarang ada yang ngobrol. Begini, the purpose of my coming to your house, Rosalia, is to meeting your parents. Nggak ada. I come here to meet your parents. Itu kan bahasa lisan. I come here to. Langsung aja kita mau pakai to kalau bahasa lisan. Jadi maksud ke sini ada gimana ya? Oh iya, mau pinjam uang, langsung. Tidak menyatakan tujuan saya menemui ibu adalah untuk meminjam uang, nggak begitu. Ya, jadi what's wrong? What's up? Anything I can do? Gitu ya. I need some money. Can you lend me some? Nah, itu kan obrolan lisan. Tapi kalau obrolan tertulis, the purpose of the aims of, ini adalah, jadi pertanyaan Rosalia, bagaimana mengenali diksi formal tidak formal? Bacalah jurnal, karena itu adalah the best source for you to select the English formal and academic ones. Ya, oke. Keempat adalah konstruksi kalimat. Konstruksi kalimat bisa menunjukkan formal dan tidak formal. Kalau dalam laporan riset, kawan-kawan jarang sih kalau mau tambah formal berjarak, jangan sering-sering menyebut the researcher, the writer. Kemarin kata Bu Nadia ada di satu jurnal memakai I dan we. Semakin ini sering disebut, maka rasanya itu menjadi less formal. Misalnya, the researcher found out that 9 participants spend their weekend misalnya for working at school. Yang sering menyebut kata the researcher, the writer, I or we itu yang menganggap dirinya penting. Padahal yang baca itu tidak menganggap peneliti atau penulis itu penting loh. Pembaca jurnal ya, pembaca hasil riset itu tidak berpikir bahwa the researcher, the writer, I or we itu dianggap penting. Enggak loh, mereka tuh dianggap biasa aja, nggak penting, nggak muncul juga nggak apa. Jadi ketika kita mengubah tulisan ini supaya lebih formal dan akademik, maka hilangkanlah the researcher dengan menjadi begini, it is based on the investigation, it is found that kayak gitu. Based on the investigation, it is found that 9 participants spend their weekend for working at school. Nah, kayak gitu. Mana yang lebih formal, pasti yang bawah yang lebih formal. Based on the investigation, it is found. Siapa yang menemukannya tidak perlu disebutkan, bahwa yang menemukannya peneliti, the researcher, the writer, I or we. Karena dianggap mereka tidak penting. Yang penting itu laporan risetnya apa. Jadi, based on the investigation, it is found that 9 participants spend their weekend for working at school. Nah, yang ini yang gitu. Ya, jadi ada konstruksi kalimat. Kalimat pasif itu lebih formal, lebih menandakan formal daripada kalimat aktif.
Oke ya. Ada suara cuanki. Itu bukan cuan, bakso torok-torok sendiri. Iya. Ini saya masih heran, ini cuanki apa bakso tahu ya? Keras sekali memukul kentongannya. Enak kayaknya Oke. itu. Ada orang yang lagi ngeronda mungkin. Nah itu. Perempuan Oke. perempuan itu emang sensitif Bu sama suara-suara torok-tok tuh. Betul. Ini gender ideology juga iya sih. Oke. Kalau Oke, ada malam-malam lagi? itu tah suara apa tah katanya gitu. Oh, itu mah takut, itu mah sebentar. Itu ya buka pagar bukan ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, Rosalia dari 4 poin aja itu bisa kelihatan speednya. You can start with the 4 points, bisa mulai dari 4 poin ini, tetapi cara terbaik adalah you interact a lot with journals. Nanti di situ otomatis keluar. Saya termasuk lemah dalam komunikasi informal, Rosalia. Saya kalau komunikasi informal, bahasa yang keluarnya bahasa formal, diksinya formal. Kenapa? Karena seringnya yang dibaca yang kayak begitu, gitu. Ya, beda dengan anak-anak sekarang kan, WhatsApp. Ya WhatsApp, gitu ya. Aduh, kalau saya ngedengar kata WhatsApp, jadi ingat Telegram dan lain-lain ya. Nah, anak sekarang kan WhatsApp, man, gitu ya. How are you? Ya, gitu ya. Kayak gitulah. Nah, saya agak-agak kurang exposure terhadap yang seperti itu karena yang dibaca semuanya, yang dibaca ketemu orang, settingnya lebih banyak setting formal. Okay. Itu ketularan bahasa Inggris Jakarta Selatan. Apa tuh, bro? Ya gitu, which is. Ya which is Tangsel, Tangerang Selatan ya, which is gitu. Oke, that's right. Oke, ada lagi? Literally, Miss. Literally. Penasaran kalau nggak pakai literally ya. Padahal yang dengar itu can understand fully gitu. Somehow. Ya. Nah, hari ini saya nonton itu Ivan Gunawan ngobrol dengan Rosa dan memakai kata mengeffort sampai saya bilang mengusahakan gitu ya, mengeffortkan gitu, mengusahakan Gusti eta effort. Padahal bahasa Indonesianya masih ada yang mengeffortkan gitu ya. And I say, itu kan tinggal mengusahakan daripada ribet-ribet mengeffortkan, coba ya. Okay, that's the example. Okay. Ya, tapi lah, that's a language phenomenon. Dan biar kelihatan pintar. Biar kelihatan Tangsel, Tangerang Selatan. Oke, ada lagi? Rosalia oke ya? Lanjut ya. Thank you, Miss. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan saya dihentikan aja ya. Oke. Posisi topik sentence masih ingat yang beginning, near beginning, in the last, in the middle, in the beginning, and in the last. Right, the position. Nah, artinya ini ketika menulis kawan-kawan punya pilihan sendiri. Mau pakai yang mana ketika kawan-kawan menulis gitu. Tetapi rata-rata kalau academic writing mereka menghendaki di awal. Kalau academic writing, kecuali kawan-kawan menulis dengan memakai metode narrative inquiry. Itu biasa ada yang topic sentence dipakai yang di akhir gitu ya. Tapi kalau secara umum academic writing biasanya dia di awal topic sentence-nya. Oke. Ini kita sudah pernah bahas. Yang ini masih ingat? Yang ini masih ingat ya? Saya mah tidak akan mengajak ke yang tidak ingat. Yang ingat aja. Yuk. Di mana topik sentence-nya? Coba kalau masih ingat. Apalagi ya, harusnya nggak lupa ini. Karena nama Rosalia udah diganti. Ini Bukan. Rohipno ini. Betul. Ayo, yang mana? Yang Rohipno ini. Yang Rohipno. Yang apa? Yang pemerkosaannya Bu ini. Yang mana tuh topik sentence-nya? Pasti bukan kalimat ke-1 karena kalimat ke-1 ilustrasi. Ini tidak bisa dipakai ketika menulis academic metode atau desain risetnya, desain riset biasa. Kalau narrative inquiry orang bisa mulai dengan ilustrasi, ujungnya simpulan. Tapi kalau untuk metode yang biasa kita pakai, metode riset yang biasa kita pakai ini tidak lazim. Sok di mana? The last.
Good. The last. Yes. Nomor 12 teh. Betul. 1 sampai 11 itu ilustrasi, 12 adalah topik sentence. Narrative inquiry allow you to write this way, tetapi metode yang lain biasanya dia harus ada di awal. Ya, oke. Ini sudah. Supporting detail masih ingat? Ada yang major, ada yang minor? Masih ya? Masih ingat atau masih lupa? Kok jadi tidak meyakinkan? Ingat ada. Cuma susah ngejelasin. Masih ya? Oke. Yuk. Sok silakan dicari. Saya mah hanya mengingatkan saja ini mah. Mana main topik sentence-nya? Porpoises and dolphins are so similar in general appearance that many people mistake one for the other. However, they possess distinct differences. One difference is their shape. Ini formal nggak formal? Bahasanya. Non formal. Formal lah, ini formal. Ada yang membisik tadi non formal. Non formal. Formal ya. Ini formal ya. Makanya jangan berbisik, nanti saya tidak bisa membaca konteksnya. Oke, yuk topik sentence-nya yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Porpoises and dolphin are so similar in general appearance that many people mistake one for the other. However, they possess distinct differences. One difference is their shape. Are you sure that the topic sentence is the first sentence? Yuk, yakin kalimat ke-1. Saya masih nunggu loh ya. Yakin kalimat ke-1. Yang kalimat Topik sentence kayaknya iya. Kalimat kedua kan? Kalimat kedua. Ya. Ya. Kenapa kalimat kedua? Karena sisa kalimatnya adalah menceritakan tentang perbedaan, right? Ya, itu. Berarti ini tipe topik sentence yang Near beginning. Near beginning. Betul. Kalimat kedua. Maka one difference is their shape ini adalah major atau minor? Minor. Major dong. Oh, iya. Major. Iya, major. Nanti minor itu yang menjelaskan major. Ya. Coba. Major yang kedua adalah, major pertama adalah one difference is their shape. Major kedua adalah The second difference can be seen in their size. Good. Maka minornya adalah porpoises are small. Porpoises, good. Sampai nose, right? Yeah. Terus porpoises rarely grow to be more than itu adalah minor. Gampang. Kalau kita sudah mengenali struktur, gampang mengenali isi. Good. Okay. Ini juga sudah ya. Pemakaian however. Ini ada yang afterward, as before. Ini yang penting kawan-kawan kenali, ada soon, meanwhile, later, second, since. Tadi ada second ya. Ada currently, during, eventually, finally. Kalau sudah pakai kata finally, nggak boleh ada kalimat lain ya. Ini biasanya yang suka penuh tipuan. Sudah memakai finally, kok masih ada penjelasan panjang ke bawahnya, berarti pemakaian finally itu tidak tepat. Gitu kan. Oke. Ini ada kata backup, behind, below, underneath, outside, middle. From the inside out, the car executed luxury and power. Inside, under, and so on. Ya, ada listing.
First, second, finally. Nah, finally harus terakhir. Tidak boleh sesudah finally ada nomor 4. Taking mass transit is good for all concerned. First, you can. Ini formal tidak formal? Formal tidak formal? You can spend your time reading a good book on the way to work. Second, you can leave the driving and frustration of a traffic to bus driver. Finally, having less car on the road can only help to ease smoke and ya. Ini spoken apa written sebenarnya? Komunikasinya spoken apa written? Spoken. Ini ngobrol ada you-nya, ada you gitu kan? Is smoke to enhance the air in your city. Ini kayak sebenarnya ini kayak orang lagi ngobrol, lagi ngasih tahu. Cuma dia dalam bentuk tulisan, padahal moda berbicaranya, modanya adalah moda komunikasi lisan. Right? Kaget sekali. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada, tidak ada. 5 menit lagi deh. Coba. Ini mah ngecek masih ingat enggak ya? Konteksnya yang mana? Factors influencing school principal motivation to become principals in the US, Germany. In the US and Germany. Konteksnya adalah yuk, konteksnya yang mana? Kalau lihat judul, konteks yang mana, Afifah? Faktor influencing. Konteks. Konteksnya kalau lihat judul. Ayo, nggak boleh lupa. Ayo. Principal motivation. Konteks. Semuanya. Kengeng hilap deui. Ayo, konteks. USA and Germany. Isunya, variabelnya adalah faktor influencing. Good, factor influencing sampai sini. Oke. Jadi dia hanya 2 metode tidak masuk di judul. Mari kita lihat abstraknya. Adakah tujuan? In the Germany and the USA, the importance of effective school leadership toward creating successful school is undisputed. Yet, in both countries, attracting and retaining highly qualified school principals is a continuing challenge. The current study examined the impact of 9 work-related factors that influence the motivation of 145 German principals and 134 USA principals to become school leaders. Through survey data and follow-up interviews, researchers identified similarities and differences in the factors that shape the motivation of the principals in the 2 countries. This finding offer opportunities for Germany and the USA to learn from each other regarding ways to entice people to become school leaders. Judul, tujuan. And the current study examine. Very good. Examine the impact of
9 work. 9 work Related related factors. Ya, oke, very good. Metodenya? Metode yang dipakai adalah survey, survey. data and follow-up interview. Very good. Ya, and interview. Very good. Berikutnya adalah jumlah participants-nya ada? Pemimpin dari dua negara. Good, 2 countries. 2 negara. Sebentar. Selain 2 negara, ada Jerman, ada USA. Terus, jumlah partisipan ada? Ada ya, ini ya. Nih. Jumlahnya 209. Oke, 2 countries ini. Very good. Temuannya adalah? The finding of opportunities for Germany. Very good. Taras kan? Bentar. Narosan siapa? Nah, ini adalah sampai sini, right? Okay. Issue? Isunya di awal. Isunya adalah di awal. This one. Very good. In Germany and USA. Sampai sini nih. Issue. Okay. Ini kategori abstrak bagus atau tidak kan gitu ya pertanyaannya? Bagus. Bagus ya, semua ada. Dengan Semua sekian ada baris. dengan simple. Very good. Dengan simple. Kita lihat referensi. Kan tadi Yadi tanya referensinya oke enggak? Ini dia tidak ada kesimpulan ya, adanya implication. Tergantung jurnal lain-lain. Ada yang meminta kesimpulan, ada yang meminta implication, ada yang meminta dua-duanya. Si references 96 dia tahun berapa? Jurnalnya jurnal tahun berapa sebentar? 2019. Berarti jurnal 5 tahun terakhirnya 2014 ya. Kita lihat. Ini buku, Icon buku. Bastian jurnal ya. Bastian jurnal. Jurnal. Bogen. Ini buku metodologi betul ya? Buku. Jadi yang ditanya Yadi boleh kalau buku metodologi. Ini jurnal 2015 ya. Terakhir dia harusnya 2014 ya. Ini jurnal masih masuk ya? Ya. Labor statistik 2018 buku Ya. kayaknya. Jenis buku. Jenis buku kayaknya. Ini Clifford 2012 buku juga. Buku. Cohen buku statistik kayaknya. Oh benar ya, buku ya? Buku. Cohen. Nah, saya masih ada di rumah nih, masih punya bukunya Cohen. Ini buku lama ya, buku metodologi boleh lebih lama. Hammond Leadership. Ini apa? Buku jurnal? Buku. Buku ya, oke. Do Smith Jurnal. jurnal. Ini kelihatan ada halaman, kolom, nomor ya. Oke, kayak gitulah. Tuh, jadi kalau mau menulis sekian halaman, ini minimal berapa? Ya sekian puluh lah, mungkin 30, 40 buku dan jurnal. Sadaqallahul azim. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Masalah UAS. Oh, iya. Masalah UAS? Kenapa? Masalah UAS, kawan-kawan mau mengumpulkan kapan? Itu Draft terakhir. Harus jurnal utuh, Miss? Tidak. Saya meminta sampai metodologi ya. Oh. Metodologi apa background? Kemarin kan baru introduction. Iya, baru background ya. Background. Kemana saya bilang background atau apa? Kemarin mah hanya minta Background. itu, hanya minta Oke, ya sudahlah. Sudah background aja. Kawan-kawan nulis background dengan, mari kita sepakati mau berapa referensi? 20.
Boleh. Boleh Kebanyakan. banget. Boleh Kebanyakan. sekali itu. Masa kelas playgroup 20? Satu, judulnya fix ya. Kawan-kawan judulnya fix. Oke. Judulnya sudah harus pasti. Ya, pastikan variabel Anda. Konteks juga masuk. Konteksnya juga masuk. Yang kedua adalah background. Berapa ribu kata? Kemarin berapa? 750? Belum disepakatin. Oh, belum. Oke, 7 atau 2 pages aja ya. 2 pages. Single space. Font. Sorry. Font 12. Oke. Yang ketiga adalah please include the references dari from journals 5 tahun terakhir. Oke. Buku boleh. Books boleh. Tapi 10% aja ya. Nggak usah banyak-banyak bukunya. Yang keempat, referensi. Sanggupnya berapa? 30 nggak sanggup? 25? Pelit-pelit amat menguranginya. 20. 10. Gimana? 100? Oke. 20 references ya. Oke. 20. Oke. Buat references section di akhir. Disertakan di akhir ya. Referensi. Pengutipan pakai APA ya. 6th edition. Pengutipan jangan pakai catatan kaki, di body text aja dimasukkan. Bapak Ibu, ini adalah akhir perkuliahan kita. Terima kasih sudah stay awake until the last meeting. To be frankly, I am really glad that I could teach in your class. Ini mohon dijaga sampai nanti di ujung. Ini kelas yang penuh energi, kelas yang hangat, kelas yang isinya para pengambil resiko, risk taker untuk pembelajar bahasa. Saya senang sekali berada di sini karena energinya luar biasa ya. Jadi hanya kelas ini yang saya bilang memberikan link Zoom itu jauh-jauh hari sebelumnya. Dan tidak pernah ada pertanyaan, are you going to attend our class or no? It seems that you don't care whether I can or I cannot. You need to come to my class. Ya, itu jadi a very positive energy. Thank you. Ini kelas yang humoris, jadi mungkin agak-agak cocok karena saya anak bahasa. Jadi kalau ada yang bilang kok Ibu mengajarnya tidak serius, masa tidak serius? Ya kelas bahasa kan beginilah, kelas humaniora kan begini, orang-orangnya humoris gitu kan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjaga energi ini tetap tetap ini ya, tetap terjaga ya. Humaniora. Humaniora. Sarjana humor. M-Hum. Makasih banyak ya, Miss. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, candaan yang menyinggung. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan lain. Amin. Ketemu lagi ya. Amin. Ya, Maafin Ketemu lagi semester depan ya, Miss. Kenapa? Miss minta materinya. Ketemu lagi semester Ya, depan. Mata kuliah apa lagi? Udah nggak ada kali. Miss, yang bahasa coba Inggris. Miss mengajar dulu waktu saya masih SD, SMP, SMA. Mungkin saya jadi jago bahasa Inggris saat ini. Oke. Bisa teori nyaman. Bisa juga kayak begini. Thank you to Reva and everyone. Reva sudah memfasilitasi beberapa pertemuan ini dengan sangat baik. Walaupun akhirnya terjungkal dan sakit, ya mudah-mudahan bukan karena studi naskah, tetapi karena faktor yang lain. Cicilan mungkin itu. Karena metodologi kuantitatif, Miss. Iya, berarti bukan karena saya, untung ya. Sepertinya saya tahu ya.
Oke, tetap sehat, tetap bahagia, lulus Amin. bersama-sama, lulus bersama-sama. Amin, amin. Ya, Thank you, Amin. Miss. Oke, thank you everyone. Have a nice time and bye-bye. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, wabarakatuh. Miss. Thank you very Sehat much. terus ya, Welcome. Miss. Thank you, thank you. Cepat ke Bye. Mekah. Amin. Amin. Bye. Ntar dulu, formatnya Ayo. belum apa ya? Bye.